Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melanjutkan pembahasan mengenai nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kita masih di dalam bab pembatal keislaman yang keempat. Kita masih pada pembahasan mengenai pembatal, yaitu siapa saja yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau meragukan kekafirannya atau membenarkan madhab mereka, pendapat-pendapat kufur mereka, maka ini adalah salah satu dari pembatal keislaman seseorang. Dan penjelasan mengenai hal ini telah disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita telah menyelesaikan pembacaan syarah beliau. Kemudian sekarang kita masuk pada tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada Syekh hafizahullah ta'ala, dan kemudian Syekh menjawabnya. Karena sekali lagi, ya, seperti yang di awal pernah kita singgung, bahwa kitab ini disusun oleh beliau adalah merupakan transkrip daripada apa? Daripada majelis beliau, ya, durus beliau, yang kemudian ditulis ulang menjadi kitab. Nah, di sini ada pertanyaan, pengkafiran orang-orang kafir ini hanya khusus untuk orang yang kafir semenjak lahir ataukah untuk seorang yang kafir karena murtad? Maka jawaban Syekh, iya, pengkafiran orang-orang kafir ini berlaku umum untuk orang yang kafir semenjak lahir dan untuk seorang yang kafir karena murtad. Mereka semua disikapi sama, kecuali orang kafir karena murtad, ia diminta untuk taubat. Jadi khusus untuk orang yang murtad dari agama Islam, maka hakim akan memanggilnya, ya, hakim akan memanggilnya dan kemudian dituntut dia untuk bertaubat dari kekufurannya, dituntut dia untuk kembali kepada agama Islam. Apabila dia tidak mau, dia bersikukuh di atas kekufurannya, maka dia dihukum mati, ya, dihukum mati. Dikatakan di sini, jika bertaubat maka dibiarkan, namun jika menolak ia dibunuh. Ya, boleh membuat perjanjian dengan orang kafir semenjak lahir. Adapun kafir karena murtad tidak bisa didiamkan karena ia telah merusak akidah dan memusuhinya setelah ia mengetahui kebenaran. Karena itu wajib dibunuh karena ia menjadi anggota yang rusak. Jadi Syekh menjelaskan alasan daripada mengapa orang kafir murtad itu dihukum mati. Ya, alasannya adalah karena, ya, dikatakan di sini ia menjadi anggota yang rusak. Dan kalau kita perhatikan hukuman mati bagi orang murtad ini sangat besar sekali hikmahnya. Di dalam Islam itu ada ad-daruratul khamsah. Ada 5 perkara primer yang dijaga di dalam syariat. Salah satunya adalah, ya, hifdzuddin, menjaga agama. Termasuk di sini adalah menjaga kewibawaan agama ini. Manakala seseorang itu dia katakanlah keluar masuk agama Islam ini dengan sesuka hatinya, maka tentu agama ini tidak akan memiliki kewibawaan.
Dan Islam ini akan banyak orang mempermainkannya jika tidak ada hukuman mati bagi orang yang murtad, yang tidak mau bertobat untuk kembali kepada agama Islam ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa urusan agama ini bukan urusan yang kecil, bukan urusan yang remeh, sehingga manakala seseorang itu murtad dari agamanya kemudian dia tidak diancam hukuman mati, maka seseorang akan meremehkan urusan agama Islam ini. Karena dengan meremehkan agama Islam, pada hakikatnya dia telah meremehkan Tuhan yang telah menurunkan agama tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan perbuatan mereka ini, maka yang demikian ini akan menjadikan kerusakan yang terjadi sangat besar karena diremehkannya agama ini tanpa memiliki kewibawaan dan kemuliaan. Termasuk juga dengan demikian, jika seseorang itu dibiarkan begitu saja keluar dari agama Islam, maka yang demikian ini akan dikhawatirkan menular kepada orang-orang yang memiliki hati yang sakit, sehingga kerusakan itu akan banyak terjadi karena dorongan hawa nafsu yang selalu diikuti. Kemudian pertanyaan, orang yang meragukan kekafiran orang-orang musyrik di dalam hatinya tanpa melafatkan dengan lisannya, kafirkah dia? Apa bedanya hal ini dengan hadithun nafs atau ungkapan yang terdetik dalam hati? Jadi dikatakan oleh Syekh, keraguan itu adanya di hati. Apabila ragu mengenai seorang musyrik, apakah ia termasuk kafir atau tidak, maka ia telah murtad karenanya. Jadi kalau seseorang itu meragukan kekufuran orang musyrik atau orang kafir, maksudnya bagaimana? Orang yang jelas-jelas dia musyrik, dia beragama paganisme misalnya, orang-orang penyembah berhala, atau orang kafir ini adalah orang ahlul kitab misalnya kalangan Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau ada di dalam hati seorang muslim itu, atau seorang yang mengaku dirinya muslim itu, terbetik di dalam hatinya ada keraguan-raguan tentang kekufuran atau kesyirikan mereka, maka jelas ini adalah bagian daripada kekufuran. Namun keraguan ini berbeda dengan hadithun nafs. Hadithun nafs itu adalah seperti seruan-seruan yang tidak kita inginkan di dalam hati, tapi muncul, terlintas di dalam hati. Nah, ini bukan sesuatu hal yang menjadikan seseorang itu terjerumus ke dalam pembatal keislaman yang keempat ini. Karena hadithun nafs itu bukan keinginan dan kehendak hati, tapi terkadang dia hanya sebagai bisikan-bisikan yang terlintas di dalam hati. Kecuali ketika bisikan-bisikan itu terlintas dalam hati, kemudian diyakini oleh hati, diserap oleh hati, sehingga memunculkan benar-benar adanya keraguan-raguan kepada kekufuran atau kesyirikan orang musyrik atau orang kafir. Maka ini bisa menjadikan seseorang murtad, keluar daripada agamanya. Nah, sekarang ini banyak seruan-seruan yang membuat kaum muslimin yang lemah iman dan ilmunya itu membuat mereka ragu kepada kekufuran dan kesyirikan orang kafir dan orang musyrik, dengan seruan-seruan seperti pluralisme agama, yang menyatakan bahwa agama itu sama, semua agama itu tidak ada perbedaan, semuanya memiliki tujuan yang satu, yaitu menyembah kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan dan berharap untuk masuk ke dalam surga, tapi jalannya beda-beda. Nah, begitu. Nah, ini mulai bermunculan, bahkan pemahaman seperti ini di media internet, kemudian juga di dalam komunitas-komunitas pergaulan, terutama kepada anak-anak remaja sekarang mulai santer ke mereka pemikiran seperti ini. Pemikiran liberal ini sudah mulai masuk ke dalam komunitas anak-anak muda, dan ini sangat berbahaya. Menjadikan seorang muslim itu dia akan menganggap antara dia dengan orang kafir itu tidak ada bedanya. Menurut dia, saya muslim, engkau Yahudi atau engkau Nasrani, tidak ada bedanya, sama saja. Kita hanya mengambil jalan yang berbeda saja untuk menuju kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, begitu. Nah, jelas ini adalah kekufuran. Mungkin dia hanya mengatakan begini, agama saya menurut saya lebih baik, tapi saya tidak menganggap agama kamu tidak baik. Nah, begitu. Ini juga bahaya. Karena agama di sisi Allah hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Agama yang lain, agama yang tertolak, agama yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, untuk mengcounter pemikiran seperti ini kita harus terus mendengungkan pembahasan-pembahasan tentang hal-hal yang demikian, agar supaya kaum muslimin memahami kembali tentang tentang kebenaran agamanya yang tidak bisa disamakan dengan agama-agama yang lain. Ada sebagian syubhat itu menyerukan bahwasanya dengan kita terlalu berpegang teguh dengan Islam secara fanatik gitu ya, kata mereka, maka ini akan membuat hubungan sesama manusia yang antar umat beragama ini akan menjadi tidak harmonis. Karena apa? Karena dengan fanatisme kepada suatu agama yang dia pegang dan dia yakini itu akan membuat muncul perbuatan anti-toleransi. Nah, maka ini kita sampaikan kepada mereka, orang-orang yang menyerukan syubhat ini. Di dalam sejarah Islam semenjak masa Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Madinah sampai pada kekhilafan Islam, itu tidak akan pernah tercatat di dalam sejarah perjalanan kaum muslimin adanya perbuatan zalim kepada orang-orang kafir, terutama orang-orang kafir dhimmi dan orang-orang kafir muahad yang menjalin perjanjian damai dengan kaum muslimin. Bahkan kita akan menemukan banyak sekali kebaikan-kebaikan Islam kepada mereka. Bagaimana Islam menjamin kebebasan berkeyakinan mereka dengan adanya jizyah yang mereka bayar, dan kaum muslimin adanya zakat yang diwajibkan atas mereka untuk dibayar. Ada sebagian orang, wah ini kezaliman, masa orang kafir suruh bayar jizyah, kaum muslimin tidak boleh suruh bayar atau tidak diminta untuk bayar jizyah. Kita katakan ada kaum muslimin yang diwajibkan membayar zakat. Ini menggambarkan bagaimana Islam. Di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir, 3 kabilah besar bangsa Yahudi ini hidup berdampingan bersama Rasulullah dan para sahabat kala itu. Bahkan Rasulullah dan para sahabat mengadakan perjanjian damai dengan mereka yang sering disebut dengan Piagam Madinah itu. Bahkan bekerja sama dalam hal-hal yang baik di antara kaum muslimin dengan mereka. Namun yang terjadi adalah mereka menyelisihi perjanjian ini. Mereka yang mengingkari perjanjian tersebut, sehingga sudah menjadi hal yang wajar Rasulullah dan para sahabat mengusir mereka, karena mereka telah melakukan pengkhianatan kepada janji yang telah dibuat oleh mereka. Nah, artinya di sini Islam diterapkan dimanapun tidak akan mendatangkan kezaliman, justru mendatangkan rahmah. Jadi jangan keliru ketika ada orang-orang yang mengatakan demikian kemudian kita mengikutinya, bahwa dengan kita ini kembali belajar Islam yang benar, kemudian berpegang teguh dengan Islam yang fanatik kan gitu ya, atau fundamentalis kan gitu istilahnya, maka nanti kita akan menjadi orang yang anti toleransi. Maka ini tidak benar, tidak ada dalam sejarah demikian. Adapun yang muncul dari kalangan kaum muslimin atau orang-orang yang menisbatkan dirinya sebagai kaum muslimin, yang kemudian kita dapati adanya mereka golongan-golongan yang kemudian menzalimi orang-orang kafir dan seterusnya, maka ini tidak mencerminkan Islam itu sendiri, dan jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan kaum muslimin yang berpegang teguh dengan agama yang benar. Yang hal itu tidak bisa menggambarkan kaum muslimin itu sendiri. Namun golongan-golongan yang seperti inilah yang digunakan oleh orang-orang kafir sebagai sampel sebagai contoh. Ini loh bagaimana kalau kaum muslimin itu ekstrim kepada agamanya, dalam arti fanatik kepada agamanya, fundamental. Golongan yang seperti ini anti toleransi dan akan selalu menginginkan untuk menang sendiri. Nah itu. Nah ini adalah satu hal yang tidak menjadi perwakilan untuk menggambarkan keadaan kaum muslimin yang kembali kepada agamanya. Dikatakan di sini terlebih lagi apabila ia melafatkan dengan lisannya. Jadi keraguan-raguan dalam hati ini bisa mengantarkan kepada kemurtatan atau menggugurkan keislamannya. Bahkan kalau diucapkan dengan lisan
Dia mengatakan misalnya saya ragu dengan Islam yang saya anut ini, misal begitu ya. Muncul perkataan dengan lisannya, maka ini semakin memantapkan keadaan dirinya yang telah keluar dari agama. Adapun ungkapan yang terdetik dalam hati tanpa ada keraguan, maka hal itu tidak mengapa. Jadi tadi hadithun nafs ya, atau khawatir ya, istilahnya lintasan-lintasan hati, ini selama hati tidak mengaminkannya gitu ya, atau menerimanya, meyakininya, maka ini tidak menjadikan seseorang itu ragu terhadap agama. Nah, pertanyaan, ada yang mengatakan dalam tayangan televisi bahwa Yahudi dan Nasrani adalah saudara kita seiman. Bagaimana hukum perbuatan mereka? Adakah mereka menjadi kafir? Maka dijawab, barang siapa berkata bahwa Yahudi dan Nasrani adalah saudara kita, maka ia telah kafir karenanya, kecuali bila ia mengucapkannya karena kebodohannya. Nah, di sini Syekh ingin menjelaskan bahwa pada hakikatnya seseorang yang meyakini bahwa Yahudi dan Nasrani itu adalah saudara kita sesama iman, gitu ya, maka ini adalah bentuk kekufuran, karena sangat berbeda keimanan mereka dengan keimanan kaum muslimin ya, karena agama Yahudi dan Nasrani ini telah menyimpang jauh ya, mereka berprinsip di atas prinsip-prinsip kekufuran, jauh dari prinsip-prinsip Islam yang murni yang sebelumnya dibawa oleh para nabi dan para rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Nah, maka untuk menyatakan bahwa mereka adalah saudara-saudara kita seiman, maka ini tidak benar. Bahkan ini adalah mengarah kepada penyamaan antara Islam yang kita imani, kita yakini dengan apa? Agama-agama kufur dari ahlul kitab, yang tentunya ini berkonsekuensi akan menjadikan kita keluar dari agama. Namun ada keadaan orang di mana dia mengucapkan kalimat seperti ini, itu didasari oleh kebodohannya, didasari oleh kejahilannya, sehingga kebodohannya inilah yang menjadikan dia kemudian berani mengatakan yang demikian, karena dia menganggap dengan mengatakan seperti ini tidak membuat dia keluar dari agama ya. Nah, maka Syekh ingin menjelaskan bahwa di dalam masalah takfir ya, pengkafiran itu ada yang namanya al-uzru bil jahli ya, memberikan uzur karena adanya kebodohan pada diri orang yang mengatakannya ya. Terkadang ada orang itu yang mengatakan dengan kalimat-kalimat kufur yang menurut dia ini merupakan sesuatu yang tidak berkonsekuensi kafir orang yang mengatakannya. Karena apa? Karena hakikat kekufurannya masih tersembunyi bagi dia, masih tersamarkan bagi dia, sehingga dia menganggap mengucapkan kalimat seperti ini, apalagi dengan niat basa-basi saja, itu tidak mengantarkan dia kepada jurang kekufuran. Oleh karena itu, perkara-perkara kekufuran itu para ulama itu membagi dua, yang menjadikan sebab seseorang itu dikafirkan atau tidak dikafirkan. Ada perkara-perkara yang bersifat zahirah, bersifat tampak jelas, seperti orang misalnya menyembah patung berhala, atau meminta kepada selain Allah, meminta sesuatu hal kepada selain Allah, atau hal-hal yang serupa dengan itu, yang merupakan kesyirikan atau kekufuran yang sangat jelas ya, seperti orang misalnya datang ke pohon ya, meminta kepada pohon, atau meminta kepada hewan, atau meminta kepada selain Allah, atau beribadah kepada mereka selain Allah SWT dengan jelas. Nah, maka ini tidak ada yang namanya kebodohan menghalangi mereka dari dikafirkannya. Kenapa? Karena orang sebodoh-bodohnya orang di dalam kaum muslimin, dalam kehidupan tengah-tengah kaum muslimin, tetap hal yang seperti itu dianggap sebagai kekufuran atau kesyirikan ya, termasuk perkara yang al-ma'lum minad dini bid-darurah. Perkara kesyirikan seperti ini perkara yang jelas-jelas sangat diketahui betul oleh kaum muslimin, yang awam sekalipun tahu bahwa ini adalah bentuk kesyirikan dan kekufuran. Nah, maka kondisi zahirah seperti ini kalau dilakukan oleh seorang muslim, maka konsekuensinya dia dikafirkan karenanya. Tidak ada penghalang di sini ya, tidak ada penghalang, cuman tetap apa, diperlukan ditegakkannya hujah kepada mereka agar supaya mereka bertaubat ya. Tapi kondisi semacam ini dilakukan oleh orang muslim yang jelas-jelas ya bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, dia melakukan kesyirikan yang bersifat zahirah seperti ini, atau seperti keadaan orang itu murtad pindah dari agama Islam kepada agama yang lain. Nah, ini
perkara-perkara zahirah. Nah, maka dia dikafirkan karenanya. Ada juga perkara-perkara yang bersifat khafiyat, perkara-perkara yang samar-samar, seperti yang dilakukan oleh orang-orang liberal saat ini yang menyamarkan kekufuran itu dengan ungkapan-ungkapan yang indah, seperti apa? Toleransi beragama, kemudian kerukunan antar sesama umat beragama dengan melakukan adanya pemberian ucapan selamat atau berpartisipasi di dalam perayaan-perayaan agama-agama lain, ya gitu ya, atau hal-hal yang mengarah kepada kekufuran atau sampai pada perkara kekufuran tapi dibungkus dengan kemasan yang tersembunyi, samar-samar bagi awamnya kaum muslimin. Nah, maka yang seperti ini tentu mungkin saja ada kaum muslimin yang lemah ilmu dan imannya itu tertarik dan melakukan hal ini. Nah, yang seperti ini karena ini permasalahan khafiyat, permasalahan yang bersifat samar-samar, maka hal yang demikian ini tidak serta-merta langsung bisa orang yang mengerjakannya dikafirkan karenanya. Ya, diperlukan adanya iqamatul hujjah wa izalatus syubhah. Ditegakkan hujjah, disampaikan kebenaran ya tentang penyimpangan yang dilakukannya, dan kalau ada syubhat dihilangkan syubhatnya dengan mematahkan semua syubhatnya dengan menegakkan dalil-dalil dan petunjuk-petunjuk yang jelas. Baru kalau seandainya dia tetap memilih jalan kesesatan itu, maka bisa dikafirkan karenanya. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, perkara ini ya adalah perkara kekufuran. Jika ada orang mengatakan, ya kaum muslimin mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani adalah saudara kita, saudara seiman misal gitu ya, maka ia telah kafir karenanya, kecuali jika dia mengucapkan kata-kata ini disertai dengan kebodohan, maka harus diterangkan kepadanya. Nah, ini ditegakkan hujjah, disampaikan kepadanya bahwa yang kau katakan ini berkonsekuensi bahwasanya Yahudi dan Nasrani adalah memiliki konsep keimanan yang sama dengan keimanan kita, yang tentunya ini adalah perkara yang batil, karena konsep keimanan Yahudi dan Nasrani sekarang tidak sama dengan apa yang kita imani. Kalaupun sama sekalipun, tetap agama Yahudi dan Nasrani ini, Islam yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam itu sudah terhapus. Wajib bagi mereka untuk masuk ke dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka di atas kekufuran yang tidak ya kita benarkan keimanan yang ada pada dirinya. Namun bila ia tetap berpendirian sedemikian, artinya jika sudah diterangkan dengan gamblang tetap dia berpendirian seperti ini, maka dia dihukumi kafir. Jadi menghukumi kafir kepada seseorang, Pak, kalau memang itu sudah terpenuhi syarat-syaratnya ya, dan telah hilang segala mawani', penghalang-penghalangnya, kemudian kita menyatakan orang ini kafir atau orang ini musyrik, ini tidak berkonsekuensi memvonis orang tersebut nanti pada akhirnya mesti masuk surga, masuk neraka, disiksa selama-lamanya. Enggak. Tapi ini hanyalah memberikan hukum yang bersifat zahir. Karena kalau orang itu sudah divonis dia kafir di dunia ini, maka nanti perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat itu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dipenuhi. Seperti kalau dia kafir ya secara zahir dia kafir dan kita ketahui bahwa dia kafirnya sampai mati, maka tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tidak boleh kaum muslimin mengurusi jenazahnya, biar orang kafir sendiri sesama mereka yang mengurusi jenazahnya ya. Kemudian kalau kita ini berkeluarga bersama orang kafir seperti ini, tidak akan ada saling mewarisi satu dengan yang lain. Nah, ini diperlukan ya, diperlukan diketahui tentang status orang yang melakukan kekufuran ini, apakah dia benar-benar bisa divonis kafir atau tidak ya. Jika sudah jelas dia melakukan kekufuran, sudah terpenuhi syarat-syarat untuk dia dikafirkan, dan hilang penghalang-penghalang yang menghalangi dia untuk dikafirkan, jelas-jelas dia bisa dikafirkan secara zahir. Tapi kalau kita kemudian setelah kita kafirkan itu kita yakini dia pasti masuk neraka nantinya setelah mati, nah ini yang nggak boleh, karena kita nggak tahu pada akhirnya dia mati di atas kekufuran yang dia yakini kala itu
atau dia apa? Bertobat dari kekufurannya dikala dia akan mati, kita nggak tahu. Ya. Tapi untuk hukum zahirnya kita hukumi dia kafir kalau memang sudah terpenuhi persyaratannya. Ya. Cuma dalam hal ini tidak boleh gegabah. Kenapa? Karena ada persyaratan-persyaratan tadi, ada mawanik-mawaniknya, penghalang-penghalangnya, sehingga tidak mudah kita untuk mengkafirkan orang muslim yang mungkin kita melihat secara zahirnya dia melakukan suatu tindak kekufuran, terutama kekufuran yang bersifat khafiyat tadi, perkara-perkara yang terselubung yang masih belum jelas. Namun bila ia bertaubat maka Allah menerima taubatnya. Jadi itu yang diharapkan ya, ketika ditegakkannya hujjah atas orang yang melakukan kekufuran, dia diharapkan untuk bertaubat dari perbuatan kekufurannya, sehingga dia ya tetap dinyatakan sebagai seorang muslim. Kemudian pertanyaan terakhir, apa batasan untuk mengkafirkan seseorang tertentu? Ada yang bilang jangan mengkafirkan orang tertentu jika ia adalah Yahudi hingga terbukti bagi kita apa yang membuatnya menjadi kafir. Kata Syekh, barang siapa menampakkan kekafiran dengan nyata ya, dengan perkara yang zahirah, seperti dia menyatakan saya orang Yahudi, saya orang Nasrani gitu ya, saya orang musyrik penyembah berhala misal gitu ya. Barang siapa yang menyekutukan Allah maka ia dihukumi sebagai musyrik. Tapi jangan memastikan bahwa ia adalah penghuni neraka. Nah, memastikan dia penghuni neraka ini tidak boleh. Misalnya ya, kita menemui ada orang Nasrani di hadapan kita, kita katakan Anda orang kafir, tidak boleh kita meragukan kekufurannya. Misalnya ada orang Nasrani tapi misalnya dia sudah tidak lagi suka ke gereja misalnya gitu ya. Dan dia mungkin secara lisan mengatakan bahwa saya ini tertarik dengan agama Islam ya, orang Islam itu begini, tapi tidak ada pernyataan resmi dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan tampak pada dirinya bahwa dirinya masih di atas agama Nasrani. Itu jangan kemudian kita katakan wah Anda ini meskipun belum mengatakan kalimat syahadat tapi hati Anda sudah dekat dengan kami. Jangan seperti itu ya, kita harus tetapkan dia masih kafir, dan kita berharap mudah-mudahan apa? Allah berikan hidayah kepada orang yang demikian. Atau istilahnya ada sebagian orang yang berkata begini, Anda ini zahirnya kafir tapi hatinya sudah muslim, bisa gitu ya. Wah, tidak benar ini. Lah kalau begitu Abu Thalib itu ya dia paling muslim harusnya gitu. Ya, tapi kenyataannya beliau menolak gitu ya. Dia menolak untuk mengatakan apa? La ilaha illallah, sehingga dinyatakan kafir. Ya, bagaimana pengorbanan Abu Thalib ya untuk memperjuangkan Nabi SAW dan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW luar biasa. Tapi dia kafir gitu kan, karena tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada sebagian tokoh-tokoh orientalis itu ya, mereka cinta kepada agama Islam ini, mereka senang konsep Islam itu jelas, semuanya itu sempurna kata mereka. Bahkan banyak karya-karyanya, meskipun ini karya yang ditulis sesuai dengan cara pandang dia ya, tapi menurut dia, saya berniat baik menulis buku-buku ini untuk menggambarkan citra Islam yang baik menurut orang di luar Islam. Nah gitu. Ketika ditawarkan kepada dia, kenapa Anda tidak masuk Islam saja, maka dia mengatakan ya saya akan tetap menjadi orang yang di luar Islam tapi menyuarakan Islam dari luar, karena kalau saya masuk Islam kemudian menyuarakan agama Islam maka tentu tidak didengar, terutama oleh orang-orang kafir. Mending saya di luar Islam, saya serukan kebaikan-kebaikan Islam ya, sehingga orang-orang kafir akan memahami menerima apa yang saya serukan. Ada orang seperti ini ya, saya pernah membaca orang yang seperti ini kondisinya. Ya, di buku-bukunya memang dia menceritakan atau menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan Islam, meskipun dengan sudut pandang cara dia menilai ya, yang tentunya masih ada hal-hal yang perlu diluruskan. Tapi ketika orang ini karena ada simpatinya kepada Islam ini, kemudian kaum muslimin menawarkan Islam kepadanya, dia tidak mau ya. Nah, ada orang-orang yang berlebih-lebihan dalam toleransi sehingga menyatakan demikian, Anda ini statusnya kafir secara zahir tapi batinnya sudah Islam. Nah ini nggak boleh, nggak benar ya.
Nah, tapi kita tidak boleh memastikan fulan penghuni neraka. Karena apa? Karena kita tidak tahu nanti pada akhir hayatnya apakah dia tetap di atas kekufuran atau dia mati di atas keimanan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekufurannya. Tapi kita boleh memastikan secara umum bahwa jika orang itu mati di atas Nasrani atau Yahudi atau kekufuran atau kesyirikan, maka dia pasti masuk neraka selama-lamanya. Atau kita katakan kepada orang tertentu, kalau Anda mati tetap di atas agama Anda sekarang ini, maka Anda nanti akan mati kafir dan apa? Akan selama-lamanya di dalam neraka. Itu boleh, tidak ada masalah. Tapi memastikan kamu pasti nanti masuk neraka karena kekufuranmu, tidak diperbolehkan. Tapi wajib kita menghukumi dia sebagai orang kafir, tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu. Dikatakan di sini kamu boleh menghukumi dia di dunia berdasarkan apa yang nampak darinya. Adapun yang terjadi di akhirat, maka janganlah menghukuminya bahwa ia adalah penghuni neraka. Bisa jadi ia bertaubat, tapi kamu tidak tahu. Sang penanya ini mencampur adukkan antara dua hal, yaitu masalah mengkafirkan dan masalah menghukumi masuk neraka bagi seseorang tertentu. Nah, ini tidak boleh. Ada hukumnya sendiri-sendiri gitu ya. Hukum mengkafirkan orang kafir itu ada ketentuannya. Hukum menyatakan orang kafir tertentu itu mati ya, atau masuk neraka nantinya selama-lamanya, ini juga ada hukum tertentu. Nah, kita masuk pada pelajaran kelima, yaitu tadi pembatal keislaman yang keempat ya, maaf ya, ini pembatal keislaman yang ketiga kemarin ya. Berarti ini yang keempat. Dikatakan di sini barang siapa berkeyakinan bahwa petunjuk selain dari Rasul lebih sempurna dari petunjuk Rasul. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengatakan, man i'taqada anna ghaira hadyin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, au anna hukma ghairi ahsanu min hukmihi, atau hukum selainnya, selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalladzina yufaddiluna hukmat tawaghit ala hukmihi fahuwa kafirun. Seperti orang-orang yang mengutamakan hukum taghut, hukum selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas hukum beliau, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Kata yufaddiluna, mereka mengutamakan di sini maksudnya adalah dengan keyakinan. Ya, dia mengutamakan hukum selain hukum Nabi dengan keyakinan bahwa hukum selain hukum Nabi itu adalah lebih utama dan lebih baik daripada hukum Nabi. Karena tidak semua orang yang berhukum dengan hukum selain Allah dan Rasulnya itu dianggap sebagai orang yang batal keislamannya. Ya, tidak semua. Ya, nanti kita akan terangkan di sini. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallah, perkataan Syekh Muhammad yang keempat dari pembatal keislaman, yaitu barang siapa meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau hukumnya lebih bagus dari hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Yang demikian ini mencakup dua permasalahan. Yang pertama, kata Syekh, permasalahan pertama adalah barang siapa meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari petunjuk Rasul, sedangkan petunjuk Rasul adalah agamanya dan jalannya yang mana beliau berjalan di atasnya pada dakwahnya kepada Allah, pada pengajarannya dan pada akhlak beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna petunjuknya, sebagaimana disabdakan beliau, inna khairal kalami kalamullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kalamullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang paling sempurna petunjuknya dalam berhubungan dengan manusia dan orang-orang yang didakwainya. Di antara hidayahnya kepada manusia, beliau berhubungan dengan manusia dengan cara terbaik dan menyeru manusia dengan cara yang terbaik. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
Dalam Quran surah Al-Qalam ayat yang keempat. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tersebut. Ya, Quran surah Al-Imran ayat 159. Jadi inilah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajari manusia dengan cara terbaik, tidak pernah beliau menggunakan kekerasan dan kemarahan dalam mengajar, seperti kisah tentang seorang yang masuk masjid dan kencing di sudut masjid. Beliau memerintahkan orang-orang untuk membiarkannya hingga orang itu menyelesaikan hajatnya. Kemudian beliau memerintahkan untuk menyiramnya dengan seember air. Lalu beliau memanggil orang itu dan berkata kepadanya, innal masajida lam tubna lidzalik wa innama buniyat lidzikrillahi azza wajal. Sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk itu, tapi dibangun untuk mengingat Allah azza wajal. Jadi Syekh hafizahullah taala ingin menjelaskan bahwa semua apa yang datang dari Nabi SAW itu adalah petunjuk yang terbaik, sampai pada perkara-perkara yang berkaitan dengan akhlak dan muamalah Nabi SAW dengan sesama manusia. Terkadang kita mendapati ada orang itu yang memiliki hikmah, memiliki pelajaran-pelajaran yang baik, memiliki hukum-hukum yang tepat, tapi dia ketika berhubungan dengan manusia tidak memiliki akhlak yang agung. Masih ada kekurangan di sana sini. Namun Nabi SAW, semua apa yang bersumber dari beliau itu semuanya sempurna, tidak ada yang lebih baik daripada apa yang bersumber dari Nabi SAW. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita sebagai kaum muslimin untuk meneladani Nabi SAW dalam semua sisi kehidupan dan ajaran Nabi SAW. Ya. Allah mengatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah SAW keteladanan yang baik bagi kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, bagi orang yang mengharapkan ya Allah dan hari akhir, serta orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita meneladani Nabi SAW. Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah. Allah tidak mengatakan laqad kana lakum fi akhlaqir rasul, laqad kana lakum fi hukmir rasul, laqad kana lakum fi ibadatir rasul. Tidak. Tapi Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah, pada diri Rasulullah. Mananya apa? Dalam semua hal, apapun yang ada pada Rasulullah semuanya terbaik, semuanya menjadi apa? Keteladanan bagi kita. Ya, maka tidak boleh seseorang memilah-milah dalam agama ini. Wah, ini urusan akidah saya kenceng, nek urusan-urusan yang lain wis gak melu Rasul ora apa-apa, misal gitu ya. Tidak boleh. Atau misalnya kita wajib untuk berakhlak dengan akhlak Rasulullah, tapi ketika berbicara mengenai akidah tauhid yang diyakini oleh Rasulullah dan diserukan Rasul kepada umat, oh tunggu dulu, ini nanti bisa memecah belah umat, misalnya begitu. Tidak bisa seperti ini. Kita harus mengambil semua apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Kita wajib untuk meneladani Rasulullah dalam semua hal. Ya. Nah ini Isya ya. Silakan adzan dulu.
Nabi SAW tidak merasa berat dengan gangguan manusia dan tidak marah apabila haknya diganggu. Ya, beliau berlemah lembut dengan yang mengganggunya. Ya, sedangkan pasti ada yang mengganggu hal-hal yang diharamkan Allah. Ada yang mengganggu hal-hal yang diharamkan Allah. Maka beliau marah karena Allah. Beliau tidak pernah marah untuk dirinya, tapi beliau hanyalah marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan ini adalah bukti yang kuat tentang beliau dalam sunnah-sunnahnya. Demikian pula saat seorang lelaki datang kepada beliau untuk menagih hutangnya, ia mengucapkan kata-kata kasar kepada Nabi SAW hingga para sahabat ingin membalas dengan kelakuannya. Namun beliau SAW bersabda, "Da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala." Biarkanlah ia karena pemilik hak mempunyai hak berbicara. Kemudian beliau memerintahkan untuk memberi orang itu lebih banyak dari haknya atas beliau. Lalu beliau memberikannya sebagai tambahan dan bersabda, "Khairukum ahsanukum qadaan." Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Demikian pula petunjuk beliau dalam berhubungan dengan keluarga. Beliau berhubungan dengan keluarganya dengan cara yang terbaik, dan beliau bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Ini perkara yang sudah diketahui dari sejarah beliau, maka tidak ada seorang pun yang menyamai beliau dalam petunjuknya. Maka bagaimana mungkin ada orang yang lebih baik dari beliau? Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan ingin menggambarkan sosok Nabi SAW sebagai manusia yang terbaik. Ya. Dan nanti ya Syekh akan menjelaskan tentang hukum-hukum yang disampaikan oleh manusia terbaik ini. Tentunya adalah hukum yang terbaik pula. Nah begitu. Karena ada orang itu yang mungkin dari sisi ya petunjuk yang dia bawa bagus gitu, tapi dia bukan orang yang terbaik di tengah masyarakatnya. Atau ada orang yang memiliki akhlak yang mulia di tengah masyarakatnya, tapi dia bukan orang yang pandai dalam menentukan tentang suatu hal berupa petunjuk atau hukum atau yang semacamnya. Ya, sehingga dia bukan orang yang menetapkan hukum yang baik. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan dua perkara. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi yang terbaik, ya, semua amaliyah dan muamalahnya bersama manusia, bersama orang yang terdekat maupun yang terjauh dengan beliau itu ya merupakan muamalah yang terbaik. Kemudian di satu sisi beliau adalah penetap hukum atau penyampai hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik pula hukumnya. Nah, dari sisi ini kata Syekh, barang siapa mengakui ada seseorang yang lebih baik dari Rasulullah, maka ia telah kafir dengan kufur akbar yang mengeluarkannya dari agama. Yang pertama, ya, orang itu bisa kafir jika dia mengatakan ada orang yang lebih baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari pribadi beliau, dari akhlak beliau. Kalau misal ada orang mengatakan Rasulullah mungkin baik dari satu sisi, tapi fulan lebih baik dari sisi yang lain daripada Rasulullah, maka dia kafir karena hal ini. Ya, karena Rasulullah dalam semua akhlak dan kepribadian beliau semuanya adalah sempurna. Oleh karena itu ada sebutan bagi Nabi SAW, beliau adalah insan kamil, manusia yang sempurna. Ya. Sehingga Allah sendiri menjadikan beliau kiblat untuk diteladani dalam semua hal. Hanya tadi Allah berfirman fi Rasulillah, bukan fi akhlak Rasulillah, fi ibadah Rasulillah atau fi muamalah Rasulillah, enggak. Tapi fi Rasulillah, tapi dalam semua semua keadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menjadi keteladanan bagi kita semuanya. Nah, sehingga poin pertama di sini, siapa yang menyatakan Rasulullah itu ada yang mengungguli dari akhlak dan kebaikannya, maka dia telah kafir, karena dia telah mengkufuri apa yang menjadi rekomendasi Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menyelisih realita dari yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan digambarkan dalam perjalanan hidup beliau tentang akhlak dan kesempurnaan karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berbicara mengenai manusia sempurna, Rasulullah, ya. Tapi kalau kita yang selain Rasul, boleh kita katakan bahwa fulan lebih unggul dari sisi ini, sedangkan dari sisi ini dia lebih lemah daripada fulan yang lain, misal begitu, itu tidak ada masalah, ya. Makanya saya sering mengingatkan kepada ikhwah itu untuk tidak terjebak
ke dalam fanatik kepada seorang ustadz atau seorang guru kita. Kita selalu mengatakan bahwa tidak ada manusia itu yang bisa mengumpulkan kebenaran semuanya ada pada dirinya kecuali Rasulullah SAW. Oleh karena itu kalau misalnya kita memiliki seorang ustadz, seorang guru, ketika pendapatnya itu mungkin bertentangan atau tidak sesuai dengan petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan karena cinta kepada figuritas kita mengutamakan pendapatnya, tapi tetap kita kembali kepada kebenaran al-haq, yaitu merujuk kepada apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya manusia, ya. Tapi kita juga tentu tidak menjatuhkan kehormatannya karena kesalahannya. Mungkin kesalahannya tidak dia sengaja, atau karena ada satu kejahilan yang mungkin dia tidak tahu dalam suatu permasalahan sehingga dia terjerumus di dalam kesalahan dalam poin itu. Maka kita beri uzur gitu ya. Tapi tidak kemudian kita utamakan apa yang disampaikan oleh beliau kemudian menjadikan kita menolak dalil misalnya. Contoh misalnya ya, ada orang misalnya dia mendapati pendapat Ustadz Fulan dalam masalah ini adalah demikian. Nah, ketika disampaikan ya kepadanya ada hadis Nabi SAW demikian, atau Nabi SAW berbuat demikian yang bertentangan dengan apa yang dijadikan pedoman baginya dari pendapat ustadz atau guru tersebut, maka kita wajib untuk meninggalkan pendapat itu dan merujuk kepada apa yang menjadi dalil berupa apa yang dicontohkan Nabi SAW atau yang disabdakan Rasulullah SAW. Bukan karena kita terlalu cinta dengan seorang tokoh atau seorang pemimpin atau seorang ustadz kemudian kita menganggap dia segala-galanya bagi kita, sudah saya tidak akan mengambil ilmu dari yang lain kecuali dari beliau saja, pasti saya akan mendapatkan kebenaran. Nah, ini tidak bisa seperti itu ya. Kalau hanya fanatis yang dibangun, maka ini tidak benar ya. Nah, permasalahan kedua, barang siapa mengakui bahwa ada hukum selain hukum Rasulullah yang lebih baik dari hukum Rasulullah SAW, maka ia telah kafir. Nah, sekarang hukumnya, kalau tadi pribadi Rasul SAW bahwa sosok pribadi Rasulullah adalah insan kamil, manusia yang sempurna. Tidak boleh seseorang menganggap ada orang yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Adapun mungkin perkataan Nabi SAW mengatakan bahwa Nabi Fulan itu lebih baik daripada saya dan seterusnya, itu ketawaduan Nabi SAW. Dan Nabi juga menginginkan untuk tidak membeda-bedakan, maksudnya dalam arti dengan pembedaan tersebut kemudian kita menolak untuk meyakini satu Nabi dan menerima hanya pada Nabi yang lain. Ini tidak dibenarkan seperti ini ya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ya, manusia yang terbaik. Makanya Nabi pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya adalah pemimpin untuk semua anak keturunan Adam dan saya tidak membanggakan diri karenanya. Ya, artinya apa? Nabi menyampaikan kabar ini karena ini merupakan konsekuensi yang harus disampaikan berupa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala tentang kondisi kemuliaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi ketika menyampaikan itu bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri dan dalam rangka untuk membanggakan diri di hadapan yang lainnya ya, karena Rasulullah itu juga teladan di dalam ketawadhuan ya, juga teladan di dalam ketawadhuan. Pernah di masa Rasulullah itu ada seorang sahabat atau seorang laki-laki yang ketika menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia merasa ketakutan ya. Maka Rasulullah menenangkan orang tersebut ya. Kemarilah kamu, sesungguhnya aku ini manusia biasa, aku ini seperti kalian yang makan daging dendeng, kata Nabi. Menunjukkan apa kesederhanaan Nabi dan ketawadhuan beliau ya. Kadang ada orang itu yang mungkin ditakuti atau dihormati secara berlebihan, malah dia apa? Malah dia semakin membesar hatinya gitu ya. Ya, bukan hanya hatinya, mungkin kepalanya juga ikut besar ya. Nah, ini tidak terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu ya teladan di dalam akhlak yang mulia, termasuk teladan dalam ketawadhuan. Bagaimana Rasul itu berboncengan bersama sahabat di atas kendaraan ya. Bagaimana Rasulullah mengendarai bighal, keledai ya, peranakan keledai dan kuda
Nabi punya kendaraan sederhana, tapi Nabi juga punya kendaraan yang istimewa. Dan beliau menggunakannya sesuai dengan kesempatan dan kebutuhan yang sesuai gitu, yang sesuai. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyampai dari Allah, maka hukum beliau adalah hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu digarisbawahi. Apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bersumber dari Allah. Dan kalau hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tentu tidak akan ada yang bisa menandinginya dari hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Bahkan kalau kita cermati, Pak, hukum-hukum yang dibuat oleh manusia banyak mengambil daripada apa? Hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi terkadang karena hawa nafsu manusia itu kadang-kadang mereka hanya mengambil sebagian hukum Allah menurut mereka tepat dan sesuai dengan kebutuhan kehidupan mereka, namun sebagian hukum yang lain ditentang karena hawa nafsu mereka. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan firman-Nya, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Quran surah Al-Maidah 49. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menghukumi dengan hukum Allah dan dengan pandangan diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah mengatakan dengan pandangannya. Ya. Dalam ayat tersebut tidak disebutkan dengan beliau mengatakan pendapatmu, tapi menyebutkan dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Maka wajib menerima hukumnya dengan pasrah dan tunduk, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hatinya. Rasulullah SAW menghukumi dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, meski beliau kadang salah dalam sebagian ijtihad beliau, namun Allah tidak menyalahkannya, kan tapi Allah menerangkan yang benar dan tidak boleh menentang hukumnya. Jadi terkadang Rasul berijtihad ya, berijtihad. Namun ketika ijtihadnya Rasulullah SAW ini keliru, maka Allah SWT memperbaikinya ya. Sehingga pada akhirnya Pak, menjadi satu hukum yang ditetapkan ya. Terkadang Rasul SAW berbicara dengan pendapat beliau sendiri dalam perkara duniawi yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Seperti Rasul SAW itu pernah bersabda atau pernah mengatakan tentang kaitannya dengan pengkawinan apa? Pohon kurma ya. Jadi para sahabat itu sudah terbiasa mengawinkan pohon kurma dengan teknik tertentu gitu ya. Kemudian Rasul mengatakan ya, istilahnya bahasa kita mungkin mengatakan gini, kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki pohon kurmamu itu berbuah, maka akan berbuah tanpa harus mengikuti teknik yang seperti ini. Nah begitu. Maka para sahabat kala itu menganggap bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Mereka pun tidak menggunakan teknik tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Panen mereka berkurang. Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, mungkin dari apa yang disampaikan Nabi sebagai pendapat beliau dalam urusan teknik tentang kaitannya dengan pohon kurma ini, itu pendapat pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, menjadi kaidah di dalam agama. Nah begitu Pak. Kalian adalah orang yang paling mengerti dalam urusan dunia kalian. Intinya apa? Selama perkara dunia kalian itu tidak bertentangan dengan syariat, maka silakan berinovasi, silakan melakukan kemajuan-kemajuan di dalam perkara duniawi ini. Tidak dilarang dalam agama. Bahkan kalau itu memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin dan kepada agama Islam, maka tentu itu adalah perkara yang sangat dianjurkan ya. Meskipun pada akhirnya apa? Mungkin ada kekeliruan dalam ijtihad Nabi, ijtihad pribadi ya, bukan sebagai mewakili untuk menyampaikan wahyu kala itu,
tapi pada akhirnya menghasilkan apa? Menghasilkan hukum yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan beberapa ijtihad Nabi yang keliru kemudian dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembenarannya ini menjadikan wahyu yang harus diikuti oleh kaum muslimin, atau menjadi hukum yang tidak boleh ditentang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Dan Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Dan Allah mengatakan, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kata Syekh, sunnah-sunnah beliau adalah wahyu dari Allah. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran, dia adalah wahyu dan sumber kedua setelah Al-Quran, maka wajib dihormati sebagaimana menghormati Al-Quran. Jadi apa yang diharamkan oleh Rasul yang mungkin tidak dicantumkan di dalam Al-Quran secara khusus, maka wajib bagi kita untuk mengharamkannya. Terkadang ada sebagian orang yang memahami bahwa larangan Rasul itu selama tidak dicantumkan di dalam Al-Quran, larangan tersebut itu paling banter makruh saja. Ini tidak benar. Tidak benar. Ada sebagian orang yang berpendapat demikian. Tidak benar. Maka tetap kita haramkan. Termasuk juga perintah. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan atau mewajibkan kepada sesuatu yang perintah itu tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran, maka tetap kita wajib untuk menjalankan perintah tersebut, menjalankan perintah tersebut. Karena secara umum Al-Quran telah menyatakan apapun yang datang dari Rasul ambillah, dan apapun yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Oleh karena itu sunnah itu terkadang menafsirkan Al-Quran, terkadang dia menjadi petunjuk yang berdiri sendiri di samping Al-Quran, tapi diisyaratkan oleh Al-Quran untuk mengambil petunjuk tersebut seperti ayat tadi, sehingga tidak boleh kemudian wah ini karena nggak ada di dalam Al-Quran tapi adanya dalam hadis ya ditolak, berarti hadis ini bertentangan dengan Quran. Tidak boleh seperti ini. Ada Pak orang yang begini Pak, cara berpikirnya begini ada, dan itu dia buat sebuah bikin sebuah rumusan gitu untuk menolak hadis itu, caranya begitu, padahal ini tidak dibenarkan. Wajib menerimanya sebagaimana menerima Al-Quran, sebagaimana Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan tidak menghukumi sesuatu dengan pendapatnya sendiri yang tidak berdasarkan dalil. Ia harus mempelajari hukum dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mendahulukan pendapat seseorang atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga di antara adab ketika kita menyampaikan Al-Quran, dalil gitu atau menyampaikan hadis Nabi SAW, kemudian orang ini mengatakan misalnya, tapi pendapat Ustadz Fulan begini, pendapat Ustadz Fulan begini, itu tidak boleh. Wajib bagi kita untuk kita terima, wajib bagi kita untuk kita menerima. Tidak boleh dikala kita disampaikan Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang menghukumi tentang sesuatu, kemudian kita benturkan dengan pendapat-pendapat manusia. Kemudian wajib hukumnya meyakini bahwa hukum Allah dan Rasulnya adalah yang paling hak dan benar, sementara yang menyelisihinya adalah batil. Ini adalah akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim. Barang siapa meyakini bahwa hukum makhluk itu lebih baik dari hukum Allah, atau hukum selain hukum Rasulullah SAW itu lebih baik dari hukumnya,
maka ia telah kafir, dan ini termasuk dari pembatal-pembatal keislaman. Nah, setelah pembahasan ini nanti insyaallah kita akan membaca berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, ini nanti ada pembahasan ya tertentu. Jadi terkadang kita akan mendapati ada golongan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, tapi tidak serta-merta bisa dikafirkan, tidak serta-merta bisa dia keluar dari agama. Dan ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillah ta'ala. Sampai sini, sebelum kita tutup barangkali ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Ya. Yang jelas pembatal-pembatal keislaman, terutama yang berkaitan dengan perkara yang samar-samar, jika itu dilakukan oleh seorang muslim karena dasar kejahilannya, kebodohannya, maka tidak serta-merta dia dikafirkan karena hal itu. Sampai dia ditegakkan hujjah, dijelaskan betul tentang permasalahan itu, ya. Kalau dia kemudian bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan itu menjadikan dia tetap di atas agamanya. Tapi kalau dia tetap bersikeras untuk tetap meyakini kekufuran tersebut sebagai sebuah kebenaran, maka barulah dia dikafirkan. Kalau dia tetap seperti itu dalam kondisi dia mati, maka dia mati dalam keadaan kafir. Ya. Tapi kalau misalnya dia melakukan kekufuran itu, dia di atas kebodohan sampai dia mati di atas kekufuran tersebut, dan kekufuran itu bersifat khafiyat, perkara yang samar-samar, wallahu a'lam, bisa jadi dia masih di atas keislaman secara zahirnya, dan mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah atas kekufurannya yang tidak didasari oleh kesengajaan dan didasari oleh kebodohannya ya. Yang jelas begini Pak, masalah pembatal keislaman itu, orang kalau melakukan pembatal keislaman itu dia tahu sengaja betul bahwa dia melakukannya dan dia yakin itu membatalkan keislamannya, kok tetap dikerjakan, nah dia bisa jadi kafir. Nah, kenapa kok kebodohan termasuk salah satu penghalang dia dikafirkan? Karena orang bodoh itu melakukan sesuatu karena ketidaksengajaannya. Kalau seandainya dia tahu bahwa ini berkonsekuensi membatalkan keislamannya, maka bisa jadi dia tidak akan apa? Melakukan perbuatan itu. Nah gitu loh. Paham ya? Jadi intinya kembali kepada keyakinan yang dia yakini ya. Seperti tadi berkaitan dengan berhukum dengan hukum selain Allah. Ada orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu dimotivasi atau didorong oleh keyakinan dia bahwa hukum yang dia terapkan itu jauh lebih baik daripada hukum Allah, jauh lebih baik daripada hukum Rasulullah, maka dia kafir. Bahkan kalaupun seandainya dia tidak mengutamakan hukum selain hukum Allah dan Rasulnya, dia tetap mengikuti atau menjalankan hukum Allah dan Rasulnya, tapi dia berkeyakinan hukum fulan jauh lebih baik daripada hukum Allah, maka dia kafir juga. Karena apa? Karena keyakinannya ya. Jadi kebodohan itu menghalangi orang itu untuk dikafirkan, karena orang itu ketika melakukan pembatal keislaman karena kebodohan itu karena ketidaksengajaan, bukan karena meyakini perbuatan itu kekufuran yang kemudian pada akhirnya dia tetap menjalankannya. Nah begitu, bisa dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Iya, iya. Iya, iya. Kalau yang dimaksud dahulukan Al-Quran itu maksudnya adalah menolak hadis Nabi SAW misalnya gitu ya. Dan ini tentu tidak mungkin terjadi sebetulnya. Ya, tapi ada orang itu yang mengatakan dahulukan Al-Quran itu maksudnya pegang Quran saja, kalau hadis itu nggak usah gitu ya. Maka ini jelas kekufuran, tidak boleh, ingkar sunnah ya. Tapi kalau kata-kata dahulukan Al-Quran itu adalah dalam hal dari sisi penyebutan dalil gitu ya,
penyebutan dalil Quran dulu baru sunnah, maka ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi kalau sifatnya seperti tadi dan kebanyakan kita menangkap apa yang dikatakan orang dahulukan Quran daripada sunnah, itu biasanya untuk meminggirkan sunnah, meminggirkan hadis misalnya, maka ini jelas tidak boleh, haram hukumnya, tidak boleh. Ya. Seperti golongan ingkarus sunnah ini. Karena begini, sunnah Nabi SAW atau hadis Nabi SAW itu dia menafsirkan Al-Quran. Kita tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik kalau kita tidak memahami hadis Rasulullah SAW. Kemudian ada hukum-hukum yang dibangun di atas hadis itu yang tidak diterangkan atau tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran, sehingga hadis tentu lebih luas. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum itu hadis lebih luas. Al-Quran, ya, makanya para ulama ada sebagian mereka mengatakan begini, Al-Quran itu ahwaju ila sunnah minas sunnah ahwaju ila Al-Quran. Al-Quran itu lebih berkebutuhan kepada hadis daripada atau sunnah, daripada sunnah butuh kepada Al-Quran. Ya, karena as-sunnah ini penjelas, namanya penjelas, dibutuhkan oleh sesuatu yang dijelaskan, kan begitu ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Tapi bukan berarti kemudian kita menghinakan Quran, tidak boleh kita membanding-bandingkan Quran hadis itu dibandingkan, tidak boleh, karena kedua-duanya sama-sama hukum Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi selalu mengatakan taraktu amroini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati, kan gitu ya. Aku meninggalkan dua perkara yang siapa yang berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnah, kan begitu. Jadi beliau tidak memilah-milah di sini. Tapi kalau sekedar hanya untuk memposisikan Quran di nomor 1, sunnah di nomor 2 sebagai urutan sumber hukum Islam gitu ya, urutan saja ya, karena ini langsung dari Allah, kalau ini melalui ya Rasulullah SAW ya, maka ini tidak ada masalah. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan Quran sunnah ini tidak bisa diperingkatkan, jadi satu peringkat gitu, ada yang demikian. Tapi ini hanya sekedar apa namanya, sekedar pengurutan saja, maka tidak ada masalah ya. Asalkan tetap apa, diyakini hukum Islam itu sumbernya dua ini, tidak terlepas dari keduanya. Nah, oke, silakan. Iya, berkaitan dengan perbedaan pendapat ya, terutama dalam masalah-masalah fikih ini memang satu hal yang lumrah terjadi, dan terkadang masing-masing menggunakan dalil-dalil yang menurut kita yang belajar itu sama-sama kuatnya ya. Kalau memang kita ini dengan keawaman kita untuk menimbang-nimbang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, itu kadang kita bisa mengambil jalan yang paling mudah. Jalan yang paling mudah itu bagaimana? Kita mengambil jalan yang meninggalkan apa yang diperselisihkan tersebut, atau istilahnya dengan istilah para ulama itu dengan mengistilahkan khuruj minal khilaf, keluar dari perselisihan. Kalau misalnya ada ustadz mengatakan, yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan nggak boleh, dua-duanya pakai dalil. Nah, kita bingung gitu ya, mana yang harus saya pilih di sini. Kalau misalnya Anda belum memiliki kemampuan untuk menimbang-nimbang mana yang paling unggul dan mana yang mungkin lemah menurut kita, karena kita perangkap ilmunya nggak cukup, nah maka yang bisa kita lakukan yang paling instan itu ya, bahasa yang paling mudah untuk kita bisa melakukannya adalah kita keluar dari perselisihan itu.
Bagaimana caranya? Ya mungkin kita berhati-hati, kalau memang ada yang melarang ya sudah kita ikut yang melarang saja. Kita tinggalkan, begitu. Ya. Itu yang paling mudah, Pak, yang paling mudah. Ya. Atau contoh misalnya yang berkenaan dengan ibadah misalnya ya. Seperti sebagian para ulama itu berselisih, ada yang mengatakan wajib mengusap seluruh kepala ketika wudhu. Ada yang mengatakan bahwa wajibnya mengusap kepala itu hanya sebagian kepala, tidak semua kepala. Tapi semua kepala jika diusap maka itu lebih afdol, karena itu lebih mengikuti sunnah mustahab hukumnya, dianjurkan, tapi tidak wajib misalnya itu. Nah kan kita bingung, Pak, di sini yang satu mewajibkan, yang satu hanya mensunahkan saja untuk mengusap keseluruhan kepala, dan kedua-duanya pakai dalil, pakai istinbat dalil yang juga kuat. Cara mengambil kesimpulan dari dalil itu hukumnya juga cukup kuat. Maka mana yang kita pilih? Nah, khuruj minal khilaf, kita keluar dari perselisihan ini, kehati-hatiannya bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Mengusap semua saja. Kenapa? Karena kalau kita mengusap semua, kalau yang benar adalah hukumnya wajib, maka kita telah menggugurkan kewajiban. Kalau kita misalnya mengusap semua itu ternyata yang benar adalah mengusap sebagian, yang wajib mengusap keseluruhan itu sunnah, maka kita dapat sunnahnya. Nah kan begitu. Nah sama dengan yang Anda mungkin contohkan tadi, bingung mana yang misalnya ya, ini saya tidak berbicara mengenai mana hukum yang rajih tentang yang ditanyakan, tapi ini seperti sesuai dengan pertanyaan, mana yang kiranya kita ambil kalau ada dua pendapat yang berbeda. Nah, seperti tadi misalnya yang satu mengatakan tidak boleh dalam semua keadaan, yang satunya mengatakan boleh jika ada keadaan tertentu. Nah kalau Anda meragu di sini mana yang benar mana yang salah, kedua-duanya juga sama-sama memiliki keilmuan yang cukup tinggi dan memiliki hujah yang sama-sama kuat misal begitu ya, maka caranya adalah ambil saja kehati-hatian. Ya sudahlah kalau gitu saya tidak melakukannya, atau saya tidak melakukan mengambilnya misal gitu ya. Nah itu lebih selamat. Itu yang paling mudah, itu yang paling mudah. Tapi kalau kita terus belajar, fa insyaallah kita akan bisa memilah-milah mana yang menurut apa yang kita pelajari ini nanti bisa mengarahkan kepada menguatkan pendapat satu di atas pendapat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dan pesan pada saat nanti